Kang Hee kembali ke motel dan mengambil es krim yang diberikan Yunso. Dia kemudian membuangnya. Di saat bersamaan, Sekyung menelpon Kang Hee memberitahu bahwa ayahnya berada di kantor polisi. Saat dia melerai ibu Yunso dan juga ayahnya, ternyata ayah Yunso tidak terima. Karena kesal, Kang Hee pergi serta meninggalkan handphonenya. Kemudian dia bertemu dengan Arum yang sedang bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba semuanya berterima kasih kepada Kang Hee karena mereka ditraktir oleh Sekyung yang mengaku sebagai pacarnya. Ketika teman-temannya meledek dan juga merendahkan Arum untuk berkencan dengan orang yang kaya, tiba-tiba wajah Seung-eun sangat kesal dan juga marah. Selain itu, Honyul juga ikut meledeknya. Tiba-tiba Seung-eun berdiri dan juga menghampiri Arum serta langsung mengajaknya pergi. Begitu juga dengan Kang Hee yang ikut pergi dari tempat tersebut. Nah, ketika kembali ke motel, dia melihat bahwa ayahnya dan juga teman-temannya sedang berkumpul serta menikmati malam bersama. Ibu Yunso juga berharap bahwa Yunso dan juga Nanwoo bisa menikah dan tidak pernah bercerai. Kang Hee pun memutuskan untuk menunggunya di luar. Nah, tak lama kemudian Yunso dan juga Nanwoo keluar, tetapi Kang Hee langsung masuk ke dalam. Untuk meluapkan amarahnya, Kang Hee membersihkan toilet. Sementara Nanwoo mengatakan bahwa Yunso harus segera menemui Kang Hee dan juga mengungkapkan perasaannya. Jika dia sudah menyatakan perasaannya kepada Kang Hee, maka Nanwoo akan menepis semua rumor yang beredar. Kang Hee membersihkan kamar mandi sambil mengomel serta memuji kecantikan Nanwoo. Nah, ternyata Yunso mendengarnya dari luar. Dia mengira bahwa Kang Hee sedang menelpon seseorang. Tiba-tiba Pak Kwon datang dan Yunso langsung masuk ke dalam kamar. Nah, tak lama kemudian Yunso melihat bahwa Kang Hee datang bersama Sekyung. Yunso kesal melihat Kang Hee dengan pria lain. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak berpacaran dan juga tidak akan menikah dengan Nanwoo. Tiba-tiba semuanya berbalik dan Yunso dihajar oleh Sekyung. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, ketika Kang Hee keluar dari kamar, ternyata Seung-eun sudah menunggunya dan mengembalikan kartu milik Sekyung. Kang Hee tahu Seung-eun menyukai Arum. Setelah turun, Kang Hee akhirnya mengembalikan kartu milik Sekyung yang digunakan untuk mentraktir teman-temannya. Dia hanya ingin membalas teman-teman Kang Hee yang sudah meremehkannya karena sekarang Sekyung dianggap sebagai pacar resmi Kang Hee. Kemudian Kang Hee kembali ke kamarnya dan melihat kembali surat-surat yang diberikan dari kakek Yunso. Kang Hee kemudian mendatangi klinik hewan milik Yunso dan bertemu dengan Nanwoo. Saat Kang Hee ingin bertanya, tiba-tiba Yunso datang. Nanwoo meninggalkan mereka dan Kang Hee bertanya apakah kedua orang tua Nanwoo masih hidup. Ternyata Nanwoo berasal dari keluarga yang harmonis. Kang Hee mengajak Yunso untuk pergi ke makam kakeknya. Tak lama kemudian, Kang Hee mengeluarkan sebuah kotak cincin. Dia akhirnya memberikan cincin tersebut kepada Yunso. Itu adalah cincin yang diberikan dari kakek Yunso kepada Kang Hee. Flashback ketika itu, Kang Hee sangat kesal ketika Yunso tidak ingin diajak ke Seoul. Ternyata alasan Yunso karena kakeknya sakit. Kakek kemudian memberikan cincin kepada Kang Hee untuk diberikan kepada calon istri Yunso. Dan itu juga menyakiti hati Kang Hee. Kang Hee kemudian mengatakan bahwa kini tugasnya sudah selesai karena Yunso sudah menemukan wanita yang akan dia nikahi. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Yunso karena semua wasiat kakeknya sudah dia sampaikan. Tetapi Kang Hee terlihat sangat sedih dan juga kecewa. Yunso juga menangis karena semua itu adalah alasan Kang Hee meninggalkannya. Dia mengejar Kang Hee dan juga memeluknya dari belakang. Dia pun meminta maaf kepada Kang Hee karena terlalu bodoh. Mereka berdua akhirnya duduk di pinggir danau. Tak lama kemudian, Yunso mengambil cincin tersebut dan juga membuangnya ke dalam danau. Melihat cincinnya dibuang, Kang Hee langsung masuk ke dalam danau dan berusaha mengambilnya. Yunso berteriak dia tidak akan menikahi Nanwoo dan itu membuat Kang Hee kaget serta tercebur. Begitu pula dengan Yunso yang didorong oleh Kang Hee. Mereka berdua pun pulang dalam keadaan basah.
Yunso menjelaskan bahwa semua itu hanyalah rumor yang dibuat oleh warga sekitar. Setelah kembali ke motel, Kang Hee tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena ternyata Yunso tidak akan menikah dengan Nanwoo. Keesokan harinya, saat Kang Hee turun dari motel, dia melihat Direktur Wang datang. Nah, mereka akhirnya mengecek proyek yang sedang dilakukan. Ternyata Direktur Wang mengenal ayah Kang Hee sejak dulu. Dia pun mempertimbangkan untuk serius menjalin hubungan dengannya. Hal itu tentu saja membuat Kang Hee dan juga Sekyung kaget. Dan orang yang memberikan boneka beruang saat ulang tahun Kang Hee adalah Direktur Wang. Sekyung akhirnya memberitahu bahwa Kang Hee adalah putri dari Ji Chun Pil. Kang Hee kemudian pergi ke kamar Yunso. Saat melihat beruang tersebut, Kang Hee kesal karena mengetahui kebenarannya. Nah, dia pun akan membuang beruang itu, tetapi Yunso menahannya. Kang Hee pun menceritakan awal mula dia memanggil ayahnya dengan sebutan nama. Saat itu ketika ibu Kang Hee sakit dan juga harus kehilangan anak yang dikandungnya, ternyata Ji Chun Pil tidak mendampinginya. Ia justru pergi dengan wanita lain, di mana wanita itu adalah ibu Yunso. Itulah kenapa Kang Hee tidak bisa memaafkan ibu Yunso dan juga ayahnya. Saat itu Kang Hee melihat ibunya sangat menderita. Itulah kenapa Kang Hee sangat marah kepada ayahnya. Nah, Kang Hee kemudian meninggalkan Yunso, tetapi Yunso menahannya. Namun Kang Hee justru mengajukan pertanyaan kepada Yunso, bisakah dia meninggalkan ibunya? Namun Yunso tidak bisa menjawabnya. Mengetahui Direktur Wang akan kembali ke Seoul, akhirnya Kang Hee pun akan ikut bersamanya. Dia ingin kembali ke rumahnya karena sulit tinggal di motel. Dari dalam kamar, ternyata Yunso mendengar semua percakapan tersebut. Kang Hee juga sepertinya tahu bahwa Yunso mengetahuinya. Kang Hee pun bersiap mengemasi barangnya untuk kembali ke Seoul. Sementara Direktur Wang dan juga Ji Chun Pil melakukan percakapan secara intens. Nah, Kang Hee pun kemudian pergi meninggalkan motel tersebut bersama Direktur Wang. Direktur Wang pun memberitahu bahwa sebenarnya Ji Chun Pil ingin menunda proyeknya agar bisa bertemu lebih lama dengan Kang Hee. Akhirnya Kang Hee kembali ke rumahnya. Namun setelah kembali ke rumah, dia terus saja teringat dengan Yunso dan juga menyebutkan namanya. Dia pun kesal karena terus mengingat Yunso. Sementara itu, Yunso masih terus merenung setelah kepergian Kang Hee. Dia pun berencana memindahkan beruang milik Kang Hee. Tetapi tiba-tiba Pak Kwon datang dan Yunso mengembalikan beruang tersebut. Setelah sampai di lobi, Sekyung berusaha untuk membuat Yunso cemburu karena Kang Hee menelponnya. Tetapi ternyata Yunso juga pura-pura menelpon Hanwoo. Namun Hanwoo langsung mematikan teleponnya. Di lain sisi, Kang Hee kembali ke kantor dan melakukan rapat dengan Direktur Wang. Namun Kang Hee belum bisa melupakan Yunso dan dia pun tidak fokus dengan pekerjaannya. Tiba-tiba Esther datang dan mengajaknya untuk pergi ke pameran lukisan. Esther menceritakan kedekatannya dengan Sekyung karena mereka sudah mengenal sejak dulu. Dan itulah kenapa Esther ingin persahabatannya dengan Sekyung menjadi abadi. Setelah merenungkan perkataan Esther, Ji Kang Hee akhirnya memutar mobilnya serta kembali ke motel California. Kang Hee pun bertemu dengan Yunso dan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Kang Hee mengambil es krim dari dapur dan juga membawanya ke kamar. Akhirnya dia memakan es krim itu dan Yunso pun mendatanginya ke kamar Kang Hee. Yunso memakan es krim tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak ingin berteman dengan Kang Hee, kemudian menciumnya. Kang Hee juga tidak bisa berbuat apapun dan akhirnya mereka mengakui perasaan masing-masing dan melanjutkan ciumannya.